Halo, saya Alutsi Budiaris. Bagaimana sebuah perang kemerdekaan berubah menjadi konflik antara saudara sendiri? Look, Teddy, there's 1 in 4 people out of work in this country, right? I have seen children and families starving. Do we expect them to head off to New York and London like before? Is that what we fought for? We didn't fight for this, Damien. Look, it's too late. You're not Video gonna ini convince me. akan menunjukkan bahwa film ini menggunakan karakter, setting, dan gaya visual realistis untuk menggambarkan bagaimana ideologi dalam revolusi dapat menghancurkan hubungan personal. Cerita berfokus pada Damien O'Donovan yang diperankan oleh Cillian Murphy, seorang dokter muda yang awalnya ingin meninggalkan Irlandia untuk bekerja di London. Namun, setelah menyaksikan kekerasan tentara Inggris terhadap warga sipil, Damien memutuskan untuk bergabung dengan kelompok perlawanan Irish Republican Army bersama kakaknya Teddy O'Donovan, yang diperankan oleh Padraig Denliani. Mereka awalnya berjuang bersama melawan Inggris melalui berbagai aksi gerilya. Namun, setelah perjanjian damai ditandatangani, muncul perpecahan di antara para pejuang. Teddy mendukung perjanjian tersebut sebagai langkah realistis, sementara Damien menolaknya karena dianggap mengkhianati kemerdekaan penuh. Konflik ini berkembang menjadi perang saudara yang menempatkan kedua saudara tersebut di pihak yang berlawanan. Film ini menggunakan alur linear dengan perkembangan konflik dari solidaritas menuju perpecahan dan berakhir secara tragis. Damien merepresentasikan idealisme dalam revolusi. Ia mengalami perkembangan karakter yang sangat jelas. Dari seorang dokter yang ingin hidup damai menjadi pejuang yang teguh pada prinsipnya. Sebaliknya, Teddy mempresentasikan pragmatisme politik. Ia memilih kompromi demi stabilitas, meskipun harus mengorbankan nilai tertentu. Karakter pendukung seperti Dan menunjukkan loyalitas dalam kelompok, sementara Sinet merepresentasikan kehidupan sipil yang terdampak konflik. Konflik antara Damien dan Teddy menjadi pusat cerita, menunjukkan bahwa pertentangan utama bukan hanya antara penjajah dan yang dijajah, tapi juga antara nilai dan realitas. Terdapat repetisi konflik moral seperti keputusan eksekusi terhadap pengkhianat yang membuat karakterisasi dan mendorong perkembangan plot. Semua karakter memiliki fungsi dan membangun konflik dan arah cerita. Film ini berlatar di pedesaan Irlandia pada tahun 1920-an. Dengan pendekatan yang realistis, pemandangan alam yang hijau dan tenang dikontraskan dengan kekerasan yang terjadi menciptakan atmosfer emosional yang kuat. Setting tidak hanya menjadi latar, tapi juga membentuk karakter dan konflik. Ruang-ruang seperti rumah, lumbung, dan hutan berubah menjadi tempat pertemuan, penyergapan, dan eksekusi. Hal ini menunjukkan bagaimana perang masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Film ini menggunakan pencahayaan natural dengan didominasi low-key lighting pada adegan konflik. Gaya sinematografi yang sederhana ditambahkan penggunaan kamera handheld menciptakan kesan realistis seperti dokumenter. Perubahan pencahayaan dari terang di awal menuju lebih gelap di akhir mencerminkan perkembangan cerita dari harapan menuju kehancuran. Pencahayaan dan komposisi visual berfungsi untuk memperkuat emosi serta mendukung perkembangan karakter dan alur cerita. Kostum dalam film ini bersifat sederhana dan realistis. Para pejuang Irlandia menggunakan pakaian sehari-hari yang sederhana dan sering terlihat lusuh, mencerminkan kondisi sosial mereka. Sebaliknya, tentara Inggris menggunakan seragam yang lebih formal dan terstruktur. Perbedaan ini menjadi simbol ketimpangan kekuasaan antara kedua pihak. Repetisi penggunaan kostum yang serupa juga memperkuat identitas karakter serta kondisi perang yang terus berlangsung. Film ini termasuk dalam genre drama perang dan sejarah. Namun, film ini tidak menonjolkan heroisme seperti film perang pada umumnya. Sebaliknya, film ini berfokus pada konflik internal dan dilema moral yang dihadapi oleh karakter. Tidak ada tokoh sepenuhnya benar atau salah, sehingga film ini menghadirkan variasi dari
konvensi genre perang. Pendekatan ini membuat film lebih reflektif dan kompleks. Secara keseluruhan, The Wind That Shakes the Burley menunjukkan bahwa selamanya perang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, ia juga dipengaruhi oleh faktor internal yang mendalam. Dari karakter Damien dan Teddy, mereka menunjukkan bahwa hubungan keluarga bisa terpecah karena perbedaannya ideologi. Film ini menegaskan revolusi tidak hanya membawa kebebasan, tapi juga dapat menghancurkan.